Di awal video ini, gue mau nanya, siapa sih di sini yang nggak pernah ngerasa capek? Well, gue yakin kita semua pasti ngalamin yang rasanya tuh capek gitu. Mulai dari ya capek yang bisa diobatin dengan tidur, terus kayak lu seger lagi, sampai dengan capek yang nggak hilang-hilang gitu. Atau mungkin harus pakai cara lain. Nah, makanya di video ini gue bakal ngebahas tentang 5 macam tipe kelelahan yang biasanya mungkin lo temui. Oke? So, lo tonton satu video sebelum tidur ini sampai habis, biar lo bisa jadi lebih paham soal capek, dan hidup lo bisa jadi lebih produktif dan sehat mental. Oke? Nah, sebelum lo nanya, Van, kenapa sih gue perlu tahu banget soal capek? Well, sebenarnya jawabannya simple. Kecapean dan kelelahan itu sebenarnya bisa jadi kalau dibiarin, ya, itu bisa aja ngasih dampak negatif yang gede ke aktivitas sehari-hari, ke kesehatan fisik, sampai dengan ke kesehatan mental. Jadi, kalau misalnya lo udah tahu tipe capeknya itu apa, lo juga bisa tahu cara-cara apa aja yang bisa lo lakuin buat nguranginnya. Karena beda tipe mungkin beda juga penanganannya, gitu. Jadi kayak beda-beda buat tiap orang. Nah, tipenya tuh apa aja? Well, ada 5. Pertama, adalah capek secara fisik. Nah, sesuai dengan namanya ya, ini berhubungan banget sama kondisi fisik lo. Mungkin lo udah pernah ngerasain ya, mata lo kelihatan ngantuk, badan lo pegel, sakit di area tertentu gitu ya, sakit leher gitu. Sampai buat ngapa-ngapain kayaknya berat banget gitu. Penyebab rasa capek secara fisik ini ya tentu berbagai macam. Dari ototnya tegang, mungkin lo habis olahraga, atau mungkin pola makan lo kurang baik, atau mungkin pola tidur lo kurang baik juga. Nah, salah satu obat utama buat capek secara fisik ya sebenarnya istirahat sih. Perbaiki pola makan, pola tidur, ya gimana pun juga tubuh lo itu kan ada batasnya ya. Dan penting banget buat lo untuk memperhatikan batas itu biar capek fisik lo nggak jadi lebih parah. Yang kedua adalah capek secara sosial. Nah, capek secara sosial itu bisa juga dikenal sebagai kelelahan sosial, social exhaustion. Biasanya hal yang lo rasain adalah rasa capek karena kebanyakan interaksi dan ngobrol sama orang lain, entah itu lewat online atau secara langsung. Nah, ini mungkin relate sama orang yang ngerasa introvert. Ya, tapi bukan berarti ekstrovert nggak ngalamin sih ya. Gitu. Semua orang bisa kelelahan. Dan kelelahan sosial ini bukan berarti lo nggak menikmati waktu sama orang-orang sekitar. Karena bisa aja lo seneng banget habis main sama keluarga, temen, pasangan, tapi habis itu kayak ngerasa capek butuh me time. Itu bisa aja. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah capek secara emosional. Kalau misalnya lo pernah nonton film Disney Inside Out, mungkin lo paham kalau emosi itu sebuah hal yang variatif dan kompleks banget. Level kesedihan lo kalah main game bakal beda sama level kesedihan kalau lo kehilangan orang tersayang lo misalnya. Dan itu beda-beda juga buat tiap orang gitu. Dan tipe capek ini biasanya muncul ketika lo ngalamin sebuah emosi negatif, kayak misal sedih, marah, frustrasi, dalam jangka waktu yang panjang dan variasi intensitasnya tinggi. Mungkin lo pernah ngalamin nangis sampai mata lo sakit atau marah-marah sampai dada lo ngerasanya sesek gitu. Nah, itu sebenarnya wajar aja karena bisa jadi akhirnya memang ngaruh ke fisik juga, ngaruh ke produktivitas juga. Energi yang biasa kita gunain buat ngerjain aktivitas sehari-hari udah biasanya habis di luapan emosi gitu. Salah satu cara buat pelan-pelan memulihkan ini biasanya dengan ngilangin sumber stres itu sendiri. Atau ya coba untuk jadi lebih mindful dengan mempraktekkan mindfulness gitu, di present moment ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kelelahan mental. Nah, tipe ini tuh dialami ketika lo susah banget buat konsentrasi, jadi gampang lupa atau susah buat fokus di kegiatan sehari-hari lo. Kondisi ini bisa jadi ngaruh ke performa di sekolah, kuliah, atau kantor, yang kita jadi suka ketinggalan deadline atau nilai kita perlahan-lahan menurun. Mental yang capek ini juga biasanya ngaruh ke yang lain, gitu ya. Jadi kayak kalau udah capek mental, biasanya capek emosional, capek fisik, dan juga berbagai perilaku lain juga ngaruh. Jadi cukup ngaruh kemana-mana gitu, dan biasanya bakal ngarah ke burnout gitu ya. Kalau misalnya berkepanjangan gitu, kayak bisa dibilang ini tuh step pertama sih kelelahan tuh memang ya, buat burnout, kelelahan fisik, mental, dan sebagainya. Terus nanti diiringi dengan penurunan performa dan juga diiringi dengan lo ngerasa ini ngapain sih gua, itu biasa kayak gitu. Nah, cara buat pulih dari kelelahan mental biasanya ya sedikit lebih kompleks daripada mungkin tidur aja. Bisa jadi tidur aja nggak cukup, dan bisa jadi juga ada pengaruh dari stres yang berkepanjangan. Jadi kalau misalnya lo udah ngerasa kayak gini, mungkin ada baiknya lo ikut layanan 1%, kayak mentoring atau webinar yang bakal gue bahas di akhir video nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah burnout gitu. Burnout ini adalah gabungan dari seluruh kelelahan yang gue jelasin secara bersamaan dan udah terjadi cukup lama. Tapi lo jangan self-diagnosis. Kenapa? Karena, correct me if I'm wrong, burnout ini harusnya udah termasuk gangguan, jadi kayak harus didiagnosis sama psikolog. Dan biasanya burnout ini ke kita itu dialami dengan gejala-gejala lain. Jadi kita ngerasa hampa, kita ngerasa bingung, kita ngerasa kayak susah buat menikmati hidup, kita juga ngerasa kayak
ini apaan sih gitu, gue ngapain sih gitu. Dan performa lo beneran ngurang juga. Itu biasanya burnout itu kayak gitu. Nah kalau misalnya udah nyampe ke tahap burnout, gue sih nyaranin lo kalau nggak ke psikolog gitu ya, kan kita ada konseling gitu ya, lo bisa mulai dari mentoring untuk melihat, karena kita ada 10 psikotes kan, nanti lo bisa lihat secara fisik lo gimana, tidur lo gimana, dan lain sebagainya. Lo bisa lihat itu di layanan mentoring, dan ini lebih murah. Lo langsung aja ke 1%.net, bisa gitu, lo kesana. Kalau misalnya lo udah ngerasa ini udah berminggu-minggu gue kayak gini gitu ya, mungkin lo butuh konsultasi. Tapi kalau misalnya lo ngerasa intensitasnya ada sih, tapi kayak bisa pelan-pelan lo atasi, dan masalah yang lo alami, ya gimana caranya biar ngejaga produktivitas dan kesehatan mental. Mungkin lo sekarang masih produktif dan kayak no problem gitu, tapi kayak ada masalah aja dikit-dikit yang takutnya ngaruh ke lo. Nah, gue sih saranin lo buat cek webinar produktif dan sehat mental gitu. Jadi saran gue, lo beneran masuk webinar aja sih. Kenapa ya? Karena ini buat lo yang suka nonton YouTube, biasanya lebih cocok ke webinar. Kenapa? Karena ya lo ngedengerin orang kan gitu. Nah, di sini bakal ada psikolog 1%, Kak Hani, biar lo bisa belajar lebih mendalam tentang gimana jadi sosok yang produktif dan sehat mental. Webinarnya tuh bakal dilaksanain tanggal 13 November. So, kalau lo nonton video ini di awal bulan November, lo masih ada waktu buat nabung dan beli. Kalau setelah itu gimana? Ya ikut konsultasi aja sih kayaknya. Kalau misalnya webinarnya lagi nggak available, silakan dicek aja di 1%.net. Dan saran gua, buat lo yang nonton video ini, jangan lupa masukin kode promo ini juga, biar jadi lebih murah. Akhir kata, gue Evan di 1%, selamat beristirahat ya. Selamat menghadapi kelelahan lo. Semoga lo bisa menghadapinya. Dan akhir kata, thanks.